Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini ada baiknya kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Untuk selanjutnya ibu mau cek pelajaran kalian dulu ya. Baik, Bu. Marianti, hadir Bu. Bintang, Hadir, Bu. Indah, hadir Bu. Widya, hadir Bu. Oke, hadir semua ya pada hari ini. Ya, Bu. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Nah, ada yang masih ingat nggak pada pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Memahami hakikat dan teori kedaulatan negara. Oke, masih ingat semua ya? Masih, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menguraikan bentuk kedaulatan negara sesuai Undang-Undang 1945. Dan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis prinsip bentuk kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi, yang dimana kekuasaan tertinggi ini untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya. Sedangkan kedaulatan rakyat berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin berpendapat lain tentang pengertian kedaulatan? Saya, Bu. Oke, kepada Siti Amanah dulu. Baik Bu, kedaulatan merupakan suatu sifat yang pastinya dimiliki oleh suatu negara sehingga negara tersebut menjadi berdaulat Bu. Oke, bagus ya, tangan dulu. Karena udah berani menjawab, bakal ibu kasih hadiah. Yeay. Nih, keren. Saya, Bu. Selanjutnya kepada dia. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjelaskan terkait pengertian kedaulatan, yaitu kedaulatan adalah suatu hak eksekutif untuk menguasai suatu pemerintahan, masyarakat, atau atas dirinya sendiri, Bu. Oke, bagus ya. Ini bagus ya. Nah, kedaulatan menurut Jim dan Body mempunyai 3 sifat pokok. Yang pertama yaitu absolut, artinya kedaulatan tersebut tidak ada terbatas, sebab apabila terbatas maka sifat tertinggi akan lenyap. Yang kedua yaitu invisible atau tidak terbagi, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi dan hanya satu-satunya kekuasaan yang tinggi. Yang ketiga yaitu permanen atau abadi. Permanen artinya kedaulatan yang tetap ada selama negara itu masih berdiri. Nah, teori kedaulatan ini terbagi menjadi 5. Ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan hukum. Yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara berasal dari Tuhan. Setiap hal akan bersumber dari ajaran Tuhan yang kemudian diberikan pada pemimpin negara. Teori kedaulatan Tuhan ini mulai berkembang di dunia pada abad ke-5 sampai abad ke-15. Selanjutnya yaitu teori kedaulatan raja. Kekuasaan negara menurut teori ini terletak di tangan raja, ialah sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Raja adalah bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat, raja harus berkuasa dengan mutlak dan tidak terbatas. Dalam teori kedaulatan raja ini, posisi raja selalu berada di atas undang-undang. Selanjutnya teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada suatu negara yang berasal dari kedaulatan negara. Menurut teori ini, negara mempunyai hak untuk membuat suatu aturan hukum yang berfungsi untuk menjaga peraturan yang ada di dalam suatu negara. Yang keempat yaitu teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat, di mana teori kedaulatan rakyat ini adalah teori yang dipakai oleh negara kita, yaitu negara Indonesia.
Teori ini berusaha mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama. Dengan demikian, teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa teori ini menjadi dasar dari negara-negara demokrasi. Dan yang kita tahu bahwa negara demokrasi adalah negara Indonesia. Yang terakhir yaitu teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum adalah apabila segala sesuatu yang berkenaan dengan hubungan antara penguasaan dan rakyat mengacu pada aturan yang telah disepakati bersama, tidak hanya pada keinginan salah satu pihak khususnya penguasa. Kedaulatan hukum dapat juga dikatakan dengan negara hukum. Nah, selanjutnya yaitu prinsip kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945, di mana prinsip ini ada 6 poin. Nah, nanti di dalam semua poin ini 1 sampai 6 itu ada pasal-pasalnya tersendiri. Nah, siapa yang bisa menjawab tentang pasal-pasalnya akan Ibu berikan reward. Baik, Bu. Yang pertama yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik. Pada pasal berapakah pada poin pertama? Baik, Bu. Oke. Terus kepada Akila? Poin pertama itu pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, benar. Untuk yang kedua yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar pada pasal berapa? Ayo. Kepada saudari Zafira. Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, benar. Nah, poin ketiga negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945, Bu. Ya, benar. Selanjutnya yaitu yang keempat, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan dewan perwakilan. Pada pasal 7C UUD 1945. Ya, benar. Ibu saya tak bilang, Bu. Selanjutnya menteri-menteri diangkat dan Ibu saya. Nah, pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Bu. Ya, benar. Dan yang terakhir, MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden. Yang bahkan siapa? Pasal 3 ayat 3 UUD 1945. Makasih, Bu. Kecewa sih, Bu. Lagi. Yang pertama yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik. Bentuk negara Indonesia adalah republik. Hal ini ditentukan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Negara kesatuan adalah negara yang pemerintahan tertingginya berada di pemerintah. Pusat tertinggi republik adalah negara yang orangnya disebut presiden. Republik Indonesia yang mengandung demokrasi menjalankan pemilu dengan akar tertutup, umum dan rahasia bisa memilih seorang adalah negara yang berkualitas secara jujur dan adil. Inilah hal yang membedakan negara monarki. Yang kedua yaitu kedaulatan negara di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Pada dasarnya, teori kedaulatan rakyat adalah teori yang membedakan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan. Munculnya teori ini berangkat pada fakta begitu mutoknya kekuasaan pengusaha tunggal suatu negara. Penguasa tunggal ini memiliki kecenderungan untuk memimpin dengan kehendak hatinya atau tanpa batas. Teori ini hadir untuk mengimai kekuasaan tunggal profil negara. Adapun teori kedaulatan rakyat kemudian diberi pengertian sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Selanjutnya, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum merupakan negara yang menjalani keamanan warga negaranya serta negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia dalam politiknya harus ditegakkan. Dan
klausul kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip negara hukum Indonesia bukan hanya diimplementasikan pada kehidupan masyarakat, namun secara luas juga harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintah baik lembaga legislatif, eksekutif dan legislatif. Kemudian Presiden tidak dapat membutuhkan atau menggugurkan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden tidak dapat membubarkan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini karena Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Presiden dan DPR sesuai konstitusi juga memiliki kedudukan sejajar sebagai lembaga negara. Atas dasar inilah keduanya tidak bisa saling menjatuhkan. Yang selanjutnya adalah menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan MPR hanya dapat memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden menurut masa jabatannya. Nah, selanjutnya itulah materi yang sudah Ibu sampaikan. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Ibu. Kalau belum ada, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Minggu lalu Ibu sudah membagi kelompok menjadi 2 kan? Iya, Bu. Nah, di sini tugasnya kalian mencari contoh kedaulatan yang ada di masyarakat, di sekolah ataupun di keluarga. Untuk tugasnya Ibu beri waktu 2 menit. Baik, Bu. Lu kasih PKP. Oke, sudah belum semuanya? Sudah, Bu. Kepada kelompok 1 dan 3. Baik Bu, di sini kelompok kami memilih kedaulatan di sekolah, yaitu yang pertama ada memilih organisasi atau klub ekstrakurikuler di sekolah. Nah, biasanya di sekolah itu mempunyai kegiatan kesiswaan yang ada dalam organisasi-organisasi yang berbentuk klub atau ekstrakurikuler tempat siswa menyalurkan hobi mereka. Nah, yang kedua itu ada menaati tata tertib sekolah. Di sini tata tertib sekolah itu dibuat untuk semua warga sekolah, oleh karena itu sudah seharusnya siswa juga menaati tata tertib di sekolah. Ini juga biasanya disebut sebagai salah satu contoh dari kedaulatan rakyat dalam lingkungan sekolah. Nah, yang ketiga itu ada mengikuti pemilihan ketua OSIS. Di sini OSIS sangat penting kedudukannya karena dianggap sebagai miniatur dari kegiatan politik yang ada di sekolah. Pemilihan ketua OSIS ini secara langsung oleh siswa mencerminkan contoh kedaulatan rakyat yang langsung di lingkungan sekolah. Yang terakhir itu ada menyusun rekuk pikir siswa. Di sini penyusunan rekuk pikir di sekolah itu biasanya merupakan tanggung jawab pengurus dalam setiap kelas. Hal ini juga merupakan contoh dari kedaulatan rakyat yang ada di sekolah. Bagus ya, kelompok kalian pemaparan dari aku. Baik, Bu, saya izin mengajukan nomor 2 ini mengamalkan hasil diskusi kami. Penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia tidak lepas dari upaya demokrasi yang dilakukan dalam berbagai kegiatan, mulai dari cakupan masyarakat yang lebih kecil hingga cakupan pemerintahan negara. Berikut beberapa contoh penerapan makna konservasi rakyat di Indonesia, yaitu menyusun program-program pengembangan masyarakat melalui musyawarah. Anggota masyarakat ikut serta dalam menyusun program, sekaligus melaksanakan dan melaksanakan program tersebut, menyusun tata tertib di lingkungan desa. Hal ini juga melibatkan perwakilan kelompok masyarakat dalam penyusunan aturan, sehingga bisa diterapkan dengan baik dan adil. Mengikuti pemilihan kepala negara dan kepala daerah, tindak lanjut pemilu untuk memilih ke daerah adalah upaya menyuarakan hak masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Menjaga fasilitas umum bersama, fasilitas yang dibangun oleh pemerintah merupakan hak milik masyarakat.
sehingga masyarakat harus menjaganya dengan baik dan tidak merusak. Terapkan musyawarah untuk menyepakati segala kesempatan, mendukung kebebasan pers sebagai bentuk demokrasi dan keadilan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang transparan, dan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk membantu perannya partai politik demi mendukung demokrasi. Mungkin ini saja dari maksud bagus. Ya, bagus ya, dari buat dari aku juga. Dan dengan berakhirnya presentasi kelompok 2, berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pelajaran, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan hari ini? Ya, kepada Nanti. Jadi, kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran hari ini dalam Undang-Undang 1945 itu kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Kemudian kedaulatan rakyat itu dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut dengan sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Kemudian sementara itu fakta yang mempunyai pandangan bahwa kedaulatan rakyat itu berarti bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintahan dan membangun negara kepada rakyat. Kemudian rakyat yang berdaulat berkuasa untuk menentukan cara bagaimana sih ia harus diperintah. Kemudian putusan rakyat yang menjadi peraturan pemerintah bagi orang semuanya ialah keputusan yang ditetapkan dengan cara mufakat dalam suatu perundingan yang teratur bentuk dan jalannya. Kemudian Bu, dalam konteks kedaulatan tadi, tulisan ini juga bertujuan untuk melacak bentuk-bentuk kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk mencapai tujuan dari penulisan ini akan digunakan teori-teori kedaulatan sebagai alat analisis terhadap pembukaan dan juga batas waktu. Oke, karena sudah memberikan kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan reward juga. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, terima kasih sama doanya. Baiklah teman-teman, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan kepada Allah, mohon ampun. Ibu pamit dulu ya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu.